Luar biasa. Praise God. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada malam hari. Rawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada malam hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya? Maaf. Ya, selamat malam Bu Rosalin. Wow, luar biasa. Selamat malam Pak John. Praise God. Ya. Amin. Saya percaya Tadi nggak kita bisa ikut, Pak semua John. saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Praise God. Pertolongan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Dan melambaikan tangan. Amin. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dan selanjutnya susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online pada hari Selasa tanggal 26 2024 pukul belum dicantumkan Pak Jan. Ya, ini sebentar saya. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Frans Angki, Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Sudah bersama kita Ibu Sian Liang dari Kota Surabaya. Amin. Haleluya. Selamat malam Pak John. Selamat malam, apa kabar Pak Frans Angki? Kabar kaburi Pak John. Kabar baik ya. Baik. Semuanya. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan dengarkan kabar baik yang akan disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai. Silakan Ibu Joyce. Ya. Ya, susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20.00 PM Hong Kong, pukul 13.00 PM Jerman, Nederland. 1. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. 2. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. 3. Pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. 4. Doa propitik. Aduh, kita tulis dulu nih. Doa propitik Ibu Sian Liang. Sing Liang dari Surabaya. Pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini ya. Dari Kediri. 6. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. 7. Selesai. Sebelum kita akan dimulai, baik, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke, praise the Lord, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang sudah mulai memimpin pada kita malam ini sebagai host yang luar biasa. Dan selamat datang Ibu Nina sudah bersama dengan kita ya malam ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa ini akan
akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut ibadah kami ini dengan doa syukur kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi. Sepanjang hari Bapa telah memelihara kami anak-anak-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu bahwa kami Bapa telah mengumpulkan kami Tuhan dengan kuasa roh-Mu ya Bapa. Kami telah berkumpul saat ini Tuhan Yesus akan memuji dan mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, urapi kami semua saat ini Tuhan. Berkati kami semua saat ini ya Bapa, untuk kami memulai akan ibadah kami ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan Yesus, melalui mata pikiran kami ya Tuhan. Lidah kami, tindakan kami yang tidak sengaja maupun sengaja ya Bapa. Bapa, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Diamkan semua roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Bapa mau berkati juga audio-audio yang sedang dipakai Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, jamah ya Bapa, supaya tidak ada gangguan cuaca maupun gangguan teknis ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami ucapkan terima kasih. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Oke, terima kasih Pak Frans Angki, doa yang sangat indah ya, sudah dinaikkan malam ini. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam Bu Yeti. Oke, Bu Ongki Oki, Ibu Nina dan semua teman-teman, Bu Rosalin. Wow, luar biasa. Haleluya. Ibu Rosalin sehat di sana? Ya, puji Tuhan. Amin ya, sehat ya Adik bersama Tuhan. terapi Amin. ikut tadi Pak John. Oh ya. Saya baru pulang tadi. Oke, luar biasa. Baru pulang bersama dengan Yesus. Ada kabar baik ya. Tentunya kabar baik adalah Tuhan berkuasa. Dia sanggup menolong kita semua. Bilang amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini lagu yang sangat indah. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Semua mic harap dimatikan supaya bisa lancarnya ibadah kita di malam hari ini. Dan kita bisa menikmati puji-pujian dan juga firman Tuhan ya. Yang bertugas saja, yang pas saat bertugas akan menyalakan mic-nya. Dan alangkah baiknya Bapak Ibu bisa membukakan kamera sehingga saudara-saudara bisa berinteraksi dan bisa menikmati hadirat Tuhan malam ini. Oke, mari kita akan naikkan pujian dengan sepenuh hati. Tuhan kita dia layak disembah, layak ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami semua. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Kalau gunung batu kami, tanduk keselamatan kami. Haleluya. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kita sekalian ya. Dia sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke. Ya, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya.
Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami rasakan ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari katakan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, panjang hidup Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari angkat tanganmu dan sama-sama kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari serukan sama-sama di hadapan Tuhan, sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Luar biasa hari ini kebaikan Tuhan ya. Semua kita nikmati di dalam pelayanan gereja CLCC tentang kebaikan Tuhan. Kita syukuri Bapak Ibu. Dia Tuhan yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian ya.
Kita hanya bersyukur dan terus bersyukur dengan segenap hati kita bahwa Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Kita pujikan pujian ini bersama-sama saudara-saudara. Haleluya. Oh Lord Jesus Christ, we love you, we give you praise. Thank you Jesus. Haleluya. Oke. Bahwa kami lebih dekat lagi ya Tuhan, semakin dekat dan melekat dengan-Mu. Karena Kaulah satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Mari katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Suaranya nggak keluar, Pak John. Amin Tuhan.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Setiap kebaikan demi kebaikan yang kita terima dari Tuhan, yang kita dapatkan, kita rasakan, kita miliki, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita malam ini dan kita akan sama-sama mendengarkan doa sebelum firman akan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan terlebih dahulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Oke, sahabat kita terkasih akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Pada Ibu Weli Hukubun dipersilakan. Ya baik Pak Pendeta, shalom buat kita semua. Ya, shalom. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih kemurahan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami. Di sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Dalam tugas pekerjaan dan pelayanan yang sudah kami lakukan. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Ya, Yesus. Kami tidak dapat menghitung berkat-Mu, kami tidak dapat membalasnya. Hanyalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang patut kami persembahkan kepadamu. Untuk itu, di saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur dan bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati hidup kami sekalian. Dan selaku Persekutuan Gereja CLCC, kami boleh memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Ya, Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, Tuhan urapi berkati, berikan hikmat kewahyuan bagi hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua. Dan kami semua menerimanya, dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami. Supaya kami mampu mengerti akan firman-Mu dan mampu melakukan dalam hidup kami. Bapa, Engkau berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Berikan hikmat, berikan kuasa, berikan kesehatan dan kekuatan, umur yang panjang bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus menjadi corong untuk menyampaikan akan firman Tuhan buat kami sekalian, baik pagi maupun malam. Ya, Yesus. Tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Ya, Yesus. Firmanlah kepada kami sekalian Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar, bahkan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Terima kasih Bu Weli Hukubun. Tuhan memberkati dari kota Jayapura, Papua. Amin. Oke, baiklah saudara sekalian, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin Hikoalo dari Jerman yang saat ini sudah tiba di Indonesia, di kota Surabaya, kota pahlawan ya. Beliau akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini, dan mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebuah renungan firman Tuhan malam ini yang sangat indah sekali ya. Selamat datang juga Pak Morris. Ya, oke, Pak Morris ya, karena dari kota Surabaya yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini, dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan kita terima. Berapa banyak saudara yang siap terima sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang akan kita terima malam ini? Lambaikan tangan, bilang saya siap menerima kuasa Tuhan. Amin. Oke, praise the Lord. Haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan malam ini ya. Dalam sorotan tema kita yang luar biasa, dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-204 ya Bapak Ibu. Dan besok pagi kita akan lanjut di serial yang ke-205. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita yang luar biasa, yaitu kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian ya. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian ya saudaraku. Nah saudara-saudara, perjanjian itu mengandung ikatan ya saudaraku, mengikat antara kedua belah pihak, antara pihak si A dan si B, antara pihak Tuhan dengan umatnya, antara pihak umat dan Tuhan ya saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mempermainkan perjanjian ya. Karena perjanjian itu sangat mengikat saudaraku ya. Dan ini yang kabar baik bagi kita sekalian. Ketika engkau membuat sebuah komitmen perjanjian dengan Tuhan, percayalah bahwa doamu itu paling cepat dijawab Tuhan, paling ngejos ya. Doamu itu manjur saudaraku. Tuhan hanya mendengarkan doa orang-orang yang punya komitmen, yang punya perjanjian dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian menunjukkan bahwa mereka sedang serius di hadapan Tuhan. Dan mereka paling cepat mengalami pertolongan Tuhan ya. Kalau orang tidak punya perjanjian dengan Tuhan, biasa-biasa saja ya, hasilnya juga biasa-biasa. Tapi kalau dia punya komitmen, dia punya sebuah janji bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan, itu doanya paling cepat terkabul. Berapa banyak saudara yang rindu malam ini doamu terkabul oleh Tuhan, yang mau doanya terkabul oleh Tuhan? Lambaikan tangan dan Tuhan, saya mau doa saya cepat terkabul. Amin. Mungkin engkau sudah menanti cukup lama, apakah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mungkin beberapa tahun engkau menanti. Tapi ketika engkau membuat sebuah keputusan, engkau membuat sebuah ikatan perjanjian dengan Tuhan, wow, ini nggak main-main saudaraku. Ini Tuhan melihat bahwa engkau benar-benar serius dengan Tuhan. Nah, Tuhan lebih serius lagi dengan saudara dan saya. Bilang amin. Mari kita lihat saudaraku, karena apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat itu yang akan membuat engkau mengalami hasilnya ya, akibatnya engkau dapatkan saudaraku ya. Mari kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-25, dan kepada sahabat kita Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini untuk kita sekalian. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab diambil hari ini dari Yosua 24 ayat yang ke-25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka yang di Sikem. Amin. Nah, ini disebut dengan perjanjian Sikem. Artinya mereka membuat sebuah keputusan bahwa mereka tidak akan pernah main-main dengan Tuhan. Mereka mau serius, mereka mau benar-benar mau bersungguh hati. Sehingga itu kenapa membuat Yosua mengalami kemenangan di dalam peperangan demi perangan. Menang atas musuh, kemudian menang atas musuh yang lain. Kenapa? Karena buat janjian. Dua, mereka membuat pemimpin mereka. Siapa baru saja menggantikan Musa, seorang hamba Tuhan yang senior, yang Tuhan pakai untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa.
Musa ketika mati, Yosua seperti bangsa Israel. Dan lewat Yosua ini, kalau kita baca kitab Yosua, itu kabar yang penuh dengan perangan. Kabar yang penuh dengan perangan, saudaraku. Menang atas satu bangsa untuk mereka mengikat perjanjian, malah kemuliaan Allah. Begini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian? Apa jawab saudara? Katakan ada. Benar sekali, saku. Kalau orang buat perjanjian dengan Tuhan, itu ada sesuatu ikatan yang mengikatkan dia dengan Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan dengan umatnya yang membuat perjanjian ini sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, satu. Yang kedua, mereka membuat perjanjian dengan pemimpinnya, saudaraku. Orang Israel yang dipimpin oleh Yosua sebagai pemimpin, mereka membuat perjanjian bahwa mereka mau taat, mereka mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui pemimpin mereka, yaitu Yosua, sehingga mereka mengalami kemenangan dalam peperangan. Nah, ada banyak orang menghadapi peperangan dalam hidup ini, saudaraku, menghadapi peperangan masalah kehidupannya, keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah perjalanan hidup ini, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, yang namanya musuh itu ada. Kalau bicara musuh berarti saudara dan saya siap masuk dalam peperangan. Kenapa? Karena musuh tidak ingin engkau dan saya bahagia. Musuh tidak ingin engkau dan saya dalam keadaan baik. Musuh tidak ingin engkau dan saya dalam keadaan diberkati. Musuh tidak ingin engkau dan saya dalam keadaan sehat. Musuh tidak ingin saudara dan saya dalam keadaan saudara mengalami suatu kebaikan Tuhan. Musuh tidak suka. Musuh akan datang menyerang saudara dan saya lewat anak, lewat suami, lewat istri, lewat menantu, lewat mertua, lewat keuangan, lewat ekonomi, semua dipakai untuk menyerang saudara. Tujuannya apa? Cuma satu, untuk melemahkan imanmu, untuk membuat engkau goyah imanmu, untuk menjatuhkan engkau. Karena itu saya berdoa malam hari ini, saudara-saudara, berdirilah teguh, kuatkan hatimu bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat kemenangan terjadi. Nah, karena itu malam ini sudah waktunya kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin engkau mengabaikannya, dulu mungkin engkau tidak menggubris, dulu mungkin engkau masih menunda-nunda waktu, dulu engkau masih mengulur-ulur waktu, dulu engkau masih kurang serius dengan Tuhan. Sekaranglah waktunya, di saat engkau dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka saatnya Tuhan mau engkau ambil keputusan. Buatlah suatu perjanjian dengan Tuhan. Karena keputusan yang engkau lakukan di hari kemarin menentukan apa yang engkau dapatkan di hari ini. Dan selanjutnya keputusan yang engkau lakukan di hari ini akan membuat apa yang engkau dapatkan di hari esok. Ya, saudara, apa yang engkau buat hari ini akan berdampak di hari esok. Jadi semua itu akan ada dampaknya, akan ada hasilnya yang kau dan saya lakukan. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ikatan perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian orang percaya di hadapan Tuhan. Perjanjian bagaimana? Bahwa mereka hanya mau taat dan setia saja kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dinyatakan dalam ikatan perjanjian. Perjanjian siapa ini? Perjanjian orang percaya di hadapan Tuhan. Bahwa mereka hanya mau taat dan setia saja kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, ketika engkau menyadari ini, saudaraku, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam ikatan perjanjian, baru engkau bisa lihat sesuatu yang dahsyat dan ajaib itu terjadi. Ya, tadi saya sudah saksikan, Bapak Ibu, saya sudah saksikan ya kepada teman-teman yang ikut training tadi, dan ini izinkan saya saksikan lagi, mungkin bagi teman-teman yang belum mendengarnya. Bapak Ibu sekalian, engkau dengar ini, saudaraku. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita mengadakan ibadah Zoom seperti ini ya, Bapak Ibu lihat, ini kan tiba-tiba putus ya. Step by step, satu persatu Tuhan jawab doa, saudaraku ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya memang sudah lama mendengar ada sebuah alat yang benar-benar itu dia punya saluran signalnya bagus sekali.
Saudara kasih Tuhan ya. Dan alat ini selaku dia satu alat tapi dia bisa menyimpan berbagai macam provider. Ya, provider itu yang alat komunikasi yang biasa dipakai Telkomsel, kemudian Excel, kemudian Indosat, kemudian apa lagi ya, kemudian Friend dan sebagainya yang di Indonesia. Nah, kalau ke luar negeri itu lain lagi, masing-masing negara dengan dia punya saudaraku ya providernya masing-masing. Jadi satu alat ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Satu alat ini yang saya pegang ini Bapak Ibu bisa lihat ya dengan jelas. Ini bisa menampung ada sekitar ya ada 100 lebih provider dari berbagai negara. Jadi bahwa alat ini pergi ke luar negeri signalnya kuat. Jadi ini yang pertama Tuhan sudah jawab doa kita ya. Saudara, jadi saudara tidak perlu saudaraku ya untuk repot-repot. Ini signalnya kuat. Jadi ini anak Tuhan yang punya bisnis ini dia sekarang diberkati Tuhan ya. Kalau saudara lihat di YouTube namanya tuh Martin. Nah, Martin siapa gitu. Dia memang awal mulanya dia mengalami kehancuran dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam bisnis, tapi setelah itu Tuhan pulihkan dia dan dia menemukan bisnis ini. Dan rupanya booming saudaraku ya. Pada waktu pandemi tiba, saudara tidak bisa tatap muka ya. Pertemuan itu secara rutin tatap muka tidak bisa, baik di kantor, perusahaan, di sekolah ya, maupun ibadah gereja semua pada di rumah ya, di rumah saja, nggak bisa kemana-mana. Nah, mereka butuh alat ini satu, sehingga bisa memudahkan mereka untuk bisa berkomunikasi. Saya sudah lama dengar alat ini, dan ketika saya berdoa, Tuhan bukakan jalan supaya kami satu hari punya alat ini untuk bisa membantu Zoom bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kalau teman-teman yang punya urusan keluar kota, misalnya naik ke gunung nggak ada signal atau di tengah lautan lepas tidak ada signal, alat ini membantu sekali ya. Atau ke luar negeri alat ini sangat membantu. Dan puji Tuhan ya. Rupanya hari ini terkabul. Saya tadi sudah lihat di grup ya, itu ada penyerahan. Tuhan pakai Ibu Yeti untuk memberkati pelayanan kita ya dengan alat ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya sudah dengar alat ini, ada mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dan saya rindu membeli alat ini, cuma saya nggak tahu kapan. Saya mau beli, tapi saya tunggu waktu Tuhan. Ternyata kemarin, ketika kami ada acara kunjungan dan sebagainya, di Nganjuk kami mendoakan seorang ibu di Nganjuk, dan ibu di Nganjuk ini juga pernah mengalami masalah yang sama dengan Ibu Yeti, dan saya minta Bu Yeti kasih kesaksian tentang apa yang Ibu Yeti alami, dan setelah itu kami doakan beliau dan kami pulang. Dalam perjalanan ternyata Ibu Nina berkata, ya kita perlu doakan untuk pelayanan gereja CLCC untuk Zoom online ini. Dan dalam hati Bu Yeti sepertinya dalam beberapa waktu karena dia lihat signal kita ini putus nyambung, dan dia kepingin menawarkan dia punya alat ini, cuma dia sungkan ya. Saya bilang sungkan itu sungguh-sungguh mengharapkan ya. Artinya gini, dia mau tawarkan cuma dia pikir aduh nggak enak gitu. Tapi waktu itu kemarin dalam perjalanan, karena saya di depan dengan Ibu Sinta yang nyetir mobil, jadi saya siapkan firman untuk ibadah kemarin malam ya dan ibadah tadi pagi. Lalu Bapak Ibu, Ibu Nina bilang kita perlu berdoa supaya Tuhan kasih gereja CLCC punya alat yang bisa mendukung live streaming ini. Dan Bu Yeti bilang, oh saya punya alat ada. Dan ketika dia keluarkan, dia tunjukkan ini alatnya namanya tren ya, namanya tren ya. Karena pada waktu itu memang dia lagi tren saudaraku. Sampai sekarang juga lagi tren. Alat canggih. Saudara, dan saya bilang, waduh ini benar sekali. Dan Ibu Yeti bilang, oke besok nanti saya cas dulu dan nanti saya serahkan. Jadi setelah kami kunjungan tadi ke tempat Ibu Marta, lalu ke tempat Ibu Kartiko, Bu Nini kami doakan, pulang langsung serah terima di mall ya. Waktu kami memang waktu makan siang kami makan di mall dan Ibu Yeti menyerahkan itu. Ya, memberkati Bu Yeti. Jadi satu langkah kita sudah maju ya. Sekarang doakan saudaraku. Ini untuk langkah yang kedua ini saudara, kita masih butuh satu alat lagi. Untuk yang paling tidak yang sederhana dulu, yang HP untuk bisa nanti bisa tampilkannya sehingga tidak campur-campur dengan yang lain ya, medsos lain, sehingga kalau ini yang saya pakai ini karena dia kecil memorinya sehingga akhirnya putus nyambung, tapi tidak apa-apa, saya akan tetap berusaha untuk bisa menampilkan ya. Nah, ini satu langkah kita sudah ada alat ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, sudah sampai di mana nih? Yang pertama, Pak John. Yang pertama ya. Oke. Wow, Bapak Ibu lihat yang saya pakai hari ini, saudaraku. Ini juga berkat Tuhan, saudaraku.
Kemarin waktu kami dalam perjalanan ke Surabaya, kami mendoakan ya suami istri, keluarga ini, dan waktu kami datang, Pak, tolong bisa ditunjukkan alatnya. Oke, ini alatnya, Bu Siang Liang, namanya Tren. Loh kok Pak masih ada gambar lain ya? Tren. Nah, jadi Tren ini harganya itu kalau lihat itu dijual harganya 14 juta. Kalau yang murah ada yang 10 juta lebih. Tapi memang kuasa Tuhan ajaib sekali. Akhirnya Tuhan kasih, saudaraku, ya. Tanpa kami, saudaraku, koar-koar. Tapi itulah Tuhan ajaib. Makanya tugas kita penting menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu apa yang saudara-saudara dan saya butuhkan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kami ke Surabaya, sampai langsung yang punya rumah bilang, Pak, ini ada pakaian, silakan, Bapak pilih aja. Mau yang mana? Dan akhirnya, udah saya bilang, wah ini berkat ini. Dan dikasih, saya pilih, oke, dan saya pakai. Kebiasaan saya kalau dikasih barang oleh seseorang, saya itu menghargai orang yang kasih barang. Saya pakai untuk apa? Supaya orangnya lihat, oh ya, supaya saya bisa benar-benar juga bisa ya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan orangnya juga bisa puas gitu ya. Oke, itu sedikit kesaksian Bapak Ibu. Jadi jangan takut, saudaraku. Yang penting di sini engkau tahu senangkan hati Tuhan. Maka akan datang waktunya giliran Tuhan menyenangkan hati saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke ya. Jangan takut Bapak Ibu. Ya, saya mengerti sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, tentu kita ini banyak pergumulan ya. Banyak masalah. Sehingga kita kadang-kadang dalam keadaan capek, lelah, kita dalam keadaan stres, depresi, dalam keadaan bingung. Tapi saudara, tugas kita tetap rajin, bawa dirimu beribadah aja. Senangkan hati Tuhan. Masalah ekonomi, keuangan, berkat itu nanti menyusul, saudaraku ya. Nah, saya tahu ke depan Tuhan sedang sediakan satu berkat lagi yang besar. Dan kita tidak tahu berkat apa itu. Siap-siap saja, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, jangan takut, saudaraku ya. Layani Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Nah, maka bagiannya Tuhan akan menyenangkan kita semua. Katakan amin. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf, jadi ini saya karena putus. Ini sudah langkah maju, signal sudah oke. Cuma karena ini banyak notifikasi yang masuk, jadi HP-nya ini memorinya kecil, jadi dia putus nyambung ya. Tidak apa-apa. Oke, kita akan coba untuk nanti mungkin Bu Yeti mau kasih kesaksian dulu kah? Sebelum ini saya langsung atur signalnya, sudah oke. Bu Yeti mau kasih kesaksian dulu supaya biar saling menguatkan ya. Ya, silakan Bu Yeti. Oke. Untuk selamat malam, salam semuanya Bapak Ibu, ya, salam. Bapak Pendeta. Ya. Terima kasih. Saya hanya ini untuk sebetulnya saya mau mengucapkan bahwa untuk kesaksian ini sebelum Pak John itu membicarakan masalah signal, 2 hari sebelumnya itu saya mau ini karena ini kok muter-muter terus gitu. Jadi waduh, saya punya alatnya tapi kalau mau mau menyampaikan ke Pak John gimana caranya, jadi nggak enak banget gitu. Apalagi saya kan termasuk orang baru di sini, jadi nanti sangka sok-sokan gitu. Tapi maksud saya untuk pelayanan biar lancar gitu aja. Saya hanya pingin pelayanan untuk Zoom itu bisa lancar karena saya pakai Tren ini sudah 1 tahun lebih, karena saya membutuhkan untuk di saat saya di gunung, dimanapun, karena saya orang marketing, ya kan. Terus setelah itu saya juga pakai di HP saya itu pakai Halo, jadi pakai Halo. Jadi setelah itu kemarin waktu di mobil saya bilang, Pak John, saya ada punya alat. Pak John gini loh,
ini yang alat yang pernah saya idam-idamkan waktu itu, katanya gitu. Jadi, oh gitu ya, ini bisa, tapi besok saya serahkan karena biar saya cas dulu, karena itu selain buat apa kuota wifi itu juga bisa untuk cas HP, untuk apa itu namanya Charger ya. Power bank. Power bank. power bank, ya Power bisa bank, untuk ya. power bank, dan di situ bisa mau melihat uang manapun bisa, karena ini untuk 109 negara. Jadi misalkan di tengah laut lihat apa sedang jalan-jalan pakai kapal pesiar itu tetap bisa dipakainya. Jadi inilah apa kemarin Ada saya sinyalnya. sampaikan ke Pak John supaya untuk pelayanan Zoom ini bisa lancar. Cuman itu aja. Terima kasih. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi satu langkah kita sudah maju, sudah Tuhan sediakan ya untuk tren ini ya. Luar biasa. Jadi ini bisa dipakai, kapasitas bisa 10 orang pakai ini. Jadi untuk wifi gunanya, juga untuk power bank ya. Oke, dan nanti doakan juga untuk nanti alat yang lain yang bisa menunjang ya ibadah kita sehingga tidak putus-putus lagi ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita lihat poin yang kedua sekarang ya. Kita sudah tiba di poin kedua. Ya betul ya. Ya. Satu. Oh, satu. Ya, ke susu ya. Oke. Baik, kita akan lihat. Haleluya. Oke. Ya, tadi poin yang pertama yaitu siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam ikatan perjanjian. Yang pertama, mari kita lihat ya. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti dengan apa, saudara? Mengerti dengan benar, ya. Mengerti dengan benar artinya sunat hanya berguna bagi orang yang mentaati firman. Ya, sunat ini adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, yaitu orang Israel. Jadi sunat itu perjanjian, sunat itu perjanjian antara umat dengan Tuhan dan umatnya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul, Roma pasal 2 ayat 25. Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Amin. Nah, kapan sunat itu berguna dan kapan sunat itu tidak berguna? Sunat itu berguna kalau orang melakukan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat ya, atau firman Tuhan. Lalu kapan sunat itu tidak berguna, tidak lagi ada gunanya ketika orang melanggar firman ya. Jadi apakah sunat itu nggak penting? Penting juga. Penting dalam hal apa? Dalam hal kesehatan misalnya itu ya. Katanya begitu, sunat itu memang itu untuk kesehatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bukan sekedar sunat secara lahiriah jasmani. Yang terpenting itu adalah sunat hati. Apa artinya orang sunat secara lahiriah tapi hatinya itu nggak disunat? Hatinya masih jengkel, hatinya masih dendam, hatinya masih kepahitan, masih penuh dengan kebencian, penuh dengan kekecewaan, iri hati. Oh, saudara-saudara, itu dia sudah melanggar firman ya. Buat apa dia punya sunat secara jasmani, tapi dia nggak sunat hati? Suatu alangkah baiknya kalau dia punya sunat lahiriah dan juga sunat rohani, itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak diwajibkan, tidak diharuskan sunat secara lahiriah ya, saudaraku. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, yang penting di sini pertama dia mengerti dulu dengan benar bahwa sunat hanya berguna bagi orang yang mentaati firman. Berapa banyak saudara yang mau mentaati firman malam hari ini? Lambaikan tangan, amin. Itu artinya Tuhan sedang sunatkan hati kita, saudaraku. Hati yang tadinya marah disunat, tidak jadi marah lagi. Hati yang penuh benci, kepahitan, dendam, tidak benci, kepahitan, tidak dendam lagi. Amin. Hati kita disunat karena apa? Ibadah itu bicara masalah hati. Orang beribadah tapi hatinya masih marah, masih jengkel, masih dendam, maka saudara-saudara, ibadah saudara tidak akan berkenan di hati Tuhan ya. Maka itu hati harus dibereskan dulu.
Jadi ini yang namanya sunat, saudaraku ya. Bagaimana cara Tuhan menyunat hati kita? Lewat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu membersihkan hati kita. Jadi disunat setiap hari dengan firman Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam ikatan perjanjian? Yang kedua, saudaraku, dia adalah orang yang memperhatikan. Memperhatikan apa? Dia memperhatikan akan perintah firman. Ya, perintah firman Tuhan, dan kemudian dia melakukannya dengan setia di dalam hidupnya. Bilang amin ya. Jadi dia memperhatikan dan kemudian dia melakukan. Soalnya mari kita lihat ya dalam Roma 2 ayat 26. Iya, Roma 2 ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Amin. Jadi ada orang yang tak bersunat ya secara lahiriah, tapi dia perhatikan firman, dia perhatikan tuntutan firman Tuhan, dia perhatikan perintah-perintah firman Tuhan, perintah-perintah Taurat Tuhan. Saudara, di sini dikatakan tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun dia tidak disunat secara lahiriah, tapi karena dia mentaati firman, itu status dia itu sama dengan orang yang bersunat secara lahiriah. Sampai di sini paham ya? Saudaraku, amin. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian? Yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga ini dia adalah orang yang apa saudaraku? Melakukan apa? Melakukan setiap perkataan firman Tuhan walau dia sendiri tak bersunat secara fisik, secara jasmani ya. Kita lihat dulu ayatnya Roma pasal 2 ayat 27. Ya. Roma 2 ayat 27, jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melahirkan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Amin. Amin. So, saya lihat ya, orang-orang yang punya hukum Taurat, punya firman, meskipun mereka sudah disunat secara lahiriah, tapi kalau mereka tidak mentaati firman, maka ini yang terjadi suatu. Orang-orang yang tak bersunat secara lahiriah ini, karena mereka melakukan firman, mereka ini akan menghakimi. Orang-orang yang punya firman, yang punya sunat secara lahiriah, mereka akan dihakimi oleh orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian itu adalah dia melakukan apa, saudara? Melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Walau dia sendiri tak bersunat secara fisik. Ya. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, saudara-saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia taat firman, saudaraku ya. Dia mendapatkan manfaat dari sunat. Ya, kalau dia mentaati firman, dia mendapat manfaat dari sunat. Tapi kalau dia tidak taat firman, maka sunat itu tak ada gunanya. Ya, yang bilang tak ada gunanya siapa? Firman Tuhan bilang tak ada gunanya. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-25. Ya. Roma 2 ayat 25, sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Amin. Sunat tidak ada lagi gunanya ya. Kapan? Pada waktu dia melanggar firman Tuhan. Meskipun sudah disunat secara lahiriah, tapi masih judi, main judi, masih minum mabuk, masih berzina, masih pesta pora, pokoknya melanggar firman lah, saudaraku. Maka sunat secara lahiriah itu tak ada gunanya ya, saudaraku, di hadapan Tuhan. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kalau orang yang taat pada firman, sunat itu ada manfaatnya ya. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Sama dalam hal apa? Dalam hal status. Meskipun dia tidak bersunat secara fisik, tapi karena dia lakukan firman, sementara orang yang sunat secara fisik, tapi nggak lakukan firman, statusnya itu sama, saudaraku. Mari kita lihat di Roma pasal 2 ayat 26. Ya. Roma 2 ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, oh hilang. Oke, ya maaf. Hilang. Haleluya, rupanya ada notifikasi masuk. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita berdoa.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, jadi bersyukur Bapak Ibu dalam segala keadaan. Jangan menggerutu, jangan bersunat, jangan bersungut-sungut ya. Jadi memang ini Tuhan sedang sunat hati kita, jangan menggerutu. Tetap bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Amin ya. Haleluya. Oke, kita lihat yang ketiga nih ya, yang terakhir ya. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih buat kesabaran teman-teman semua. Bahwa sebentar lagi mujizat Tuhan akan terjadi. Dua dulu, belum Belum selesai. Oh, nomor 2 belum selesai. Waduh, luar biasa saudara, simak dengan saksama ini ya. Ini tandanya saudara benar-benar serius ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, kita akan lihat poin yang kedua sekarang ya. Oke, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke. Ya, ini ya. Terima kasih Tuhan. Muncul lagi. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dianggap sama dengan orang yang telah disunat, ya. Jadi meskipun dia tidak disunat secara jasmani, secara fisik, tapi karena dia melakukan firman Tuhan, dia punya posisinya itu sama, statusnya sama dengan orang yang walaupun dia sudah disunat tapi melanggar firman. Jadi orang yang tak bersunat ini kan melakukan firman sama statusnya, ya. Sampai sini paham ya? Mari kita lihat ayatnya ya. Oke. Ya. Roma 2 ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Amin. Amin. Sama Bapak Ibu, nggak beda. Statusnya sama ya. Saudaraku, sama di hadapan Tuhan. Oke. Jadi orang yang bersunat tidak bisa merendahkan orang yang tak bersunat ya. Kalau orang tak bersunat ini nggak lakukan firman, ya mungkin dia lebih tinggi. Tapi orang yang tak bersunat yang melanggar firman, dia nggak bisa menghakimi orang yang tak bersunat yang melakukan firman, statusnya sama ya. Paham Bapak Ibu? Jadi yang penting di sini kita belajar untuk sunat secara hati kita Bapak Ibu, supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan ya. Kalau hati saudara dan saya beres di hadapan Tuhan, siap-siap. Tuhan akan bereskan masalah saudara satu persatu. Bilang amin. Haleluya. Minta supaya Tuhan sunatkan hati saudara. Jangan ada kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Buang semuanya itu. Doa-doamu cepat terkabul ya. Mari kita lihat. Yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi hak. Amin. Diberi hak untuk apa? Menghakimi orang yang bersunat. Orang yang bersunat yang melanggar firman. Nah, siap-siap. Orang-orang yang bersunat secara jasmani yang melanggar firman, siap-siap. Dia akan dihakimi oleh orang yang tak bersunat tapi dia melakukan firman. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Gereja akan bangkit menghakimi orang-orang yang tidak taat pada firman suatu. Ya, itu akan terjadi Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-27. Ya, Roma 2 ayat 27. Jadi jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Amin. Amin. Ada banyak orang sebagai orang beragama, tapi dia melanggar banyak firman Tuhan yang diajarkan dalam ajaran agamanya, maka satu hari mereka akan dihakimi. Dihakimi oleh siapa? Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu saudara dan saya yang disunat secara roh ini, kita yang mentaati firman, kita akan menghakimi mereka. Nah, itu saudara terjadi pada waktu hari kedatangan Tuhan kembali. Kita akan menghakimi mereka bersama dengan Tuhan ya. Karena itu tetap setia, tetap percaya bahwa jeripaya saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Dan kita akan berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Oke, dan sahabat kita terkasih akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satu dalam doa ya. Haleluya, kita akan berdoa bersama-sama. Tadi Ibu Meli sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan doa ini, tadi Ibu Meli doa apa ya? Sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Oke, tadi Pak Frans Angki sudah berdoa. Oke. Ya, doa baik. firman Tuhan tadi, Pak. Sekarang sesudah firman Tuhan, Pak John. Ya, sesudah firman. Ya, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih
Haleluya. Ibu Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini buat kita sekalian. Ya, oke. Terima kasih, John. Ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa yang menambah kekuatan kami, iman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus. Berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Ya, Biarlah Yesus. kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan Ya. memberkati kebaktian ini. Biarlah berkati juga Pastor John Sarbunan dan Ya, keluarga Yesus. besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, dan Amin. yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Terima kasih Pak John. Amin. Sama-sama. Kembali kepada host Berkati. kita malam ini. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang memimpin ibadah pada malam hari ini yang luar biasa dengan firman Tuhannya pada malam hari ini. Selalu kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, juga yang menghadapi masalah apapun, Tuhan bukakan jalan melalui firman Tuhan. Terima kasih yang sudah Ibu Weli Hukubun yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Rosalin juga mendoakan peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Fran Angki yang menyampaikan doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa prophetik akan disampaikan oleh Ibu Sienlia. Silakan. Amin. Belum ditampilkan Pak John. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Joyce, selamat malam Pak John, selamat malam. Selamat malam Ibu Sienlia. Selamat malam. Ya. Mari kita sama-sama menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa prophetik 2 untuk gereja CLCC, dan diakhiri I receive. Amen. Amin. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini, dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive.
Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja Yes. CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan siap Yes. hari ini terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat karena Roh Kudus bekerja di dalam gerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan besar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, amin. Salam buat keluarga di rumah ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Sing Liang yang telah Bu Joyce. Ya, yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadat raya minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, pukul 10.00 WIB. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan
di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday Maret 2024. Pastor John Sambunan, MA, dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 1. Tanggal 27 bulan Maret tahun 2024, Saudara Sastra Manggala Purnama Putra Kabuhung, putra Ibu Nina Armedi dari Kediri. Yang kedua, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, anak Emily Cassandra, cucunya Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Inilah pengumuman dari kami. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ya, sebagai tambahan dari saya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah sekiranya kalau saudara-saudara belum mendapatkan undangan ya, baik japri atau lewat grup, dan seperti tadi sudah disampaikan ya dalam pengumuman oleh Ibu Yeti, bahwa ibadah kita ini setiap hari ya, tanpa libur. Jadi kalau saudara-saudara misalnya dapat undangannya telat atau mungkin tidak sempat saya kirim undangan, Bapak Ibu tahu saja bahwa ibadah kita tuh setiap hari ada ya. Jadi tanpa libur. Makanya doa untuk saya supaya Tuhan kasih saya kekuatan kesehatan ya, panjang umur. Tadi di dalam ibadah, dalam acara tadi training juga, Ko Anto bilang ya Pak John tetap sehat supaya bisa untuk menyampaikan firman dalam ibadah Zoom. Ya, terima kasih untuk Ko Anto yang sudah memberikan support ya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang berikutnya, yang kedua, saudara-saudaraku, Anda lihat di depan ini kan harus sehat. Amin, amin. Terima kasih Ko Anto ya. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan, Tuhan sudah jawab doa kita sudah dapat satu alat modem ini ya. Ini sudah menolong kita untuk masalah signal. Tapi yang kedua ini karena saya pakai HP ini, jadi HP ini kan ada itu platform yang lain seperti WA, Facebook, apa segala macam itu kan. Jadi kalau notifikasinya masuk, maka itu kan otomatis dia beban berat sehingga putus ya. Apalagi WA itu banyak grup sekali. Apalagi yang dikirimkan video-video jadi putus. Jadi makanya tadi pada waktu firman Tuhan sempat terputus ya, seperti itu. Nah, makanya doakan supaya nanti ada satu HP sendiri khusus untuk nanti Zoom dengan apa materi firman Tuhan supaya tidak lagi putus-putus ya. Doakan supaya itu semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Itu saja karena ini kan HP yang saya pakai ini kan ada WhatsApp, ada Facebook, ada apa lagi gitu ya. Jadi ada rekaman-rekaman lagu yang saya simpan di sini jadi memorinya hampir penuh ini. Jadi makanya kalau ada pesan yang baru masuk maka putuslah. Jadi itu Bapak Ibu harap bumi ya, didoakan supaya tolong semua bisa terselesaikan. Ya Pak Frans Sangki. Ya, Pak John, kalau itu harus ganti nomor Pak John, nomor khusus, nggak bisa pakai nomor lama. Karena kan pasti tergantung. Nanti kalau nanti ya supaya ya tidak ada cuma HP khusus untuk yang Zoom dengan apa ini yang materi-materi yang saya sampaikan lewat dokumen itu ya, ada tulisan dokumen itu di sebelah Alkitab itu ada dokumen ya. Itu kalau dicampur gini, akhirnya memang kalau masuk pasti kalah dia. Jadi saudara akhirnya harus menunggu ya beberapa menit ya. Ini kita bisa menghemat waktu. Doakan supaya semua bisa lancar ya. Ya baik Bapak Ibu, itu saja dari saya dan kembali kepada host kita malam ini Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri.
Terima Amin. kasih Ibu Yeti Sulistiorini telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, terima kasih, saya Ibu Joy sebagai host buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, diberi firman untuk menguatkan kita, juga diberi puji-pujian juga menguatkan kita. Saya merasakan Amin. pada malam hari ini, saya tidak buka foto saya rasa nangis tadi itu. Oleh karena saya nangis itu, tadi kita jam berapa Pak John tadi kita itu? Jam 4 kita lagi membicarakan mengenai kita melayani, belajar toh. Ya ini saya merasakan, saya ini tidak bisa apa-apa, tapi saya tidak peduli, biar saya salah, biar itu pasti Tuhan menolong. Akhirnya saya bisa, sedikit demi sedikit bisa. Ini semua ini dari keinginan kita sendiri. Sama sekali saya doa juga tidak bisa. Semuanya saya tidak bisa. Saya tidak sombong ya. Mami saya majelis ya. Tapi oleh karena suami saya ini Islam. Saya punya anak 4. Semua ikut suami saya. Jadi saya kalau mau ibadah, saya selalu bohong. Saya bilang, saya kerja, bohong ke suami saya kerja dinas hari Minggu, itu saya sempatkan untuk ibadah. Jadi saya itu cuma di gereja selama saya rumah tangga 24 tahun itu. Ya cuma begitu-begitu karena saya takut sama suami saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Langsung anak saya ditangkap, yang nomor 3, terus yang nggak selisihnya nggak jauh. Suami saya ditangkap, dia minta dibaptis di gereja 5 Putro. Di Amin. situ Amin. 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 dia dibaptis, itu baptis senam, baptis. Dia masuk di kolam, dia waktu ditarik ke bawah itu rasa berat. Begitu dia diangkat langsung dia bilang plong. Akhirnya dia pelayanan di 5 Putro 5 tahun. Saya dampingi dia. Baru di situ saya belajar. Tadinya saya tidak mengerti apa-apa. Terus saya ikut ibadah gereja CLCC di Pondok Chandra. Di situ saya baru belajar untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan. Nah, sekarang saya juga belajar untuk melayani. Tapi saya percaya kalau memang kita minta sama Tuhan, Tuhan selalu diberi hikmat. Selama saya mengikut Zoom ini, saya merasakan. Baru dijawab, tangan saya bergetar. Yaitu dengan bergetar itu saya baca firman. Saya baca firman mulai dari perjanjian baru. Akhirnya lanjutkan perjanjian lama. Sekarang sudah habis, sudah 3 bulan saya baca firman. Di situ tangan saya bergetar. Saya praktekkan, cucu saya jatuh sakit, nama, dia tidak mau minum susu, dia tidak mau makan, tapi tangan saya kok bergetar. Akhirnya saya izin dengan anak mantu saya, dia kan Islam, anak saya juga ikut Islam. Saya bilang, bisa Mami berdoa? Oh ya enggak apa-apa, Mami. Oh puji Tuhan, saya nangis. Puji Tuhan dia mau terima. Akhirnya saya berdoa, saya tumpang anak ini. Sudah selesai berdoa, saya pulang. Sampai di rumah, saya makan. Kan saya berangkat pagi sama suami saya sarapan sama suami saya. Baru mantu saya telepon, Mami,
dia sudah mau minum susu, dia sudah mau makan. Puji Tuhan. Ya, ini kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan pada malam hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya juga melihat sendiri dengan ibadah maupun dengan doa malam ya Pak John ya. Kita ini ada berapa orang kalau pulang jam 4 subuh. Dari Saya malam. sampai jam 4 pagi. Kita makan bakmi sama nasi goreng di perapatan itu Pak John. Iya, iya. Rame-rame ya. Itu luar biasa. Dan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Ini kesempatan saya. Saya sudah tua. Saya mau lebih dekat, lebih setia lagi sama Tuhan. Itu Amin. yang saya minta. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi ya siap-siap ya tanggal 30 kita minta hadirat urapan Roh Kudus memenuhi ibadah kita pada tanggal 30 ya. Saudara yang di kota Surabaya dan sekitarnya Sidoarjo silakan bergabung. Nah, yang di luar kota gimana? Yang di luar negeri mana? Ikut lewat saluran Zoom ya. Dan Bapak Ibu datang, satukan energi, satukan frekuensi ya, saudaraku. Dan saya akan impartasikan ya pengurapan itu bagi saudara-saudara sekalian. Tadi kesaksian Ibu Joyce, karena saya percaya ketika pengurapan itu datang dan dia mau terima, dia sepenuh hati sehingga ketika dia doakan anaknya, kuasa Tuhan terjadi ya, cucunya ya, sehingga kesembuhan terjadi. Nah itu karena apa? Kita punya vibrasi yang sama, getaran yang sama. Kita punya energi yang sama ya, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu, nanti tanggal 30 datang Bapak Ibu ya. Datang dan siapkan hati ketika pengurapan Roh Kudus datang, langsung cepat-cepat saudara maju. Karena yang cepat itulah yang dia dapatkan ya. Jadi saya akan impartasikan pengurapan itu. Bapak Ibu sekalian ya, jadi yang di luar kota, yang di luar negeri, yang di luar Pulau Jawa sudah bisa ikut lewat saluran Zoom ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan dan mari kita satu dalam doa. Haleluya. Siapa yang sakit malam hari ini? Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor ini. Percaya malam ini seperti wanita yang sakit pada 12 tahun. Dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia berkata dengan iman, maka oleh kuasa Tuhan, imannya berkata dia disembuhkan Tuhan. Malam hari ini engkau punya iman kepada Tuhan, terima saat ini siapa yang sakit di bagian perut, sakit di bagian dada, di bagian telinga, di bagian kepala, di bagian tulang belakang, tulang kaki, tulang pinggul, di bagian lutut, di bagian tubuh manapun yang kau tumpangi tangan, tanda-tanda ini akan menyertai setiap engkau yang dan saya yang percaya, dan kuasa kesembuhan mengalir atasmu. Aku berkata malam ini ketika namamu disebutkan, kau berkata I receive, artinya kau terima kuasa Tuhan. Malam ini satukan hati, satukan roh, satukan iman, punya vibrasi yang sama, punya frekuensi yang sama. Engkau dapatkan aliran mujizat kesembuhan. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Haleluya. Pak Mauricio, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Sian Liang, engkau terima aliran kuasa Tuhan atasmu. Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Di dalam nama Yesus, anak-anak Yohan Sini James, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Ongkio Kim, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Di dalam nama Yesus, Pak Sianto Liminto, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Siapapun yang sakit malam ini, engkau sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah sehat, engkau sudah kuat, engkau sudah menang, engkau sudah diberkati. Tuhan sudah bukakan saluran-saluran berkat memberkati engkau. Tuhan sudah buka lumbung-lumbung untuk mencurahkan berkat dalam kehidupanmu. Tuhan sudah bukakan pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu mujizat, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat, engkau akan terima, engkau akan dapatkan dalam beberapa hari ke depan. Engkau lihat itu Tuhan akan kerjakan di dalam nama Yesus. Terjadilah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Malam ini anak-anak Tuhan datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan Tuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemuliaan yang datang dari Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan teman-teman yang tidak sempat hadir,
Tuhan sembuhkan juga Tuhan Yesus. Malam hari ini juga sembuhkan ya Tuhan Ibu Indriani, sembuhkan juga calon menantunya yaitu Christian, sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih, sembuhkan juga Cindy Aprilia, cucu Bu Ong Jokim, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih kalau Tuhan sudah sembuhkan cucunya Bu Yeti. Tuhan, kami percaya orang tua yang punya cucu hari ini engkau juga disembuhkan dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk Ibu Sandra yang ada di Jerman, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan dia. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Sembuhkan juga kakak Pak Morris yaitu Pak Martin. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Pak Amin. John, Selamat malam teman-teman semua. Ya, Pak Frans Sangki. Selamat malam John, semua saya teman-teman. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Tuhan Pak John, John. doanya Sama-sama, Bu Ong. Ya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Bro Salin. Sama-sama, Bu Beli. Terima Ya, kasih Pak Aki. ya. Terima kasih Bu Joyce. Bu Ong, Tuhan berkati. Bu Ong, Cindy gimana, Cindy? Bu Willy. Cindy gimana, Bu Ong? Cindy, Joy, Ya. Ros, Terima kasih. Ya, Kuanto, Tuhan ya berkati. sembuh Kuanto. Pak Sursen. Amin. Terima kasih doanya. Sama-sama. Tuhan Ya. berkati ya. Praise God. Kasih, Bu Anto, ya. cucunya sudah sehat ya? Anak Ya. Yosefin ya? Siap. Tinggal dikit Oke, terima bilangnya. kasih. Ya. Ya, puji Tuhan. Pak Frans Aki mau sampaikan sesuatu kah sebelum kita ya Pak berpisah? John, Pak John, Ya. tolong Bapak Ibu tolong doakan saya Pak John. Ya. Untuk tanggal 28 saya mau ke kontrol rumah sakit PON Pak John. Oh, Itu rumah sakit PON ini pusat otak nasional Pak John. Pusat Operasi Nasional. PON itu kepanjangan dari pusat otak nasional. Oh, Pusat Otak Nasional. Otak. Oh ya, oke. Jadi Bapak John tolong doakan dan Bapak Ibu tolong kumpuli saya untuk Ya. agar saya periksa nanti tidak ada masalah di dalam saya punya rongga otak ini Pak John ya. Ya. Terima Dalam Ya. nama Yesus. Bapak Ibu arahkan tangan sekali lagi. Tuhan, kami datang mengunjungi Pak Frans Angki. Kami berkata kuasa Tuhan terjadi di tangan anak-anakmu, ada kuasa Tuhan di tangan Pak Angki, ada kuasa Tuhan. Pada waktu dia kontrol tanggal 28 di rumah sakit PON, kami berkata tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya baik. Saat Tuhan sudah menyembuhkan hamba-Mu, Tuhan dari bahaya yang menakutkan, Tuhan sudah sembuhkan Ko Anto, Tuhan sembuhkan juga Pak Frans Angki, Tuhan sudah sembuhkan saudara-saudara yang hadir malam ini, Tuhan sudah sembuhkan Ibu Yeti, Tuhan juga sembuhkan Pak Frans Angki, Tuhan sudah sembuhkan Bu Ong Gyong Kim, Tuhan sudah sembuhkan Ibu Rosalin, Tuhan sudah sembuhkan siapapun yang hadir malam ini, Tuhan juga sembuhkan Pak Frans Angki. Tuhan kami doakan untuk anaknya, Jason akan naik ke kapal, Tuhan atur semuanya dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari bersama kita katakan. Di dalam Amin. 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 Terima kasih Pak Frans Angki, semangat ya. Selamat malam Pastor John. Mas Sama-sama, Bu. Berkati. Ya. 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 Lakers selamat ya Mami. Lakers Ya. Lapian. God bless you. Oke, God bless you all. Bless you all. Ya, Ya. sampai jumpa lagi ya. Salam buat Nathan dan cecenya ya, Bu Ong. Ya Teman-teman, Pastor salam John, buat terima keluarga di rumah ya. kasih. Dan terus berkati. Sama-sama. Amin. Ya. Bye-bye. 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 Ketua makan Ya, sagu, sampai Ketua jumpa. makan sagu. Papeda dulu, papeda. Nah, ayo datang ke Surabaya nanti kita bikin pepeda. Tuhan berkati semuanya. Sampai Dulu, jumpa. Pak. Bye-bye. Ya, Oke, bye. ya. Ya, bye.